Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, kemudian juga keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Badariyah, para ustaz, kemudian juga para santri, alhamdulillah dari berangkat sampai kemudian hari ini kita semuanya sehat walafiat berkat daripada doa-doa Bapak Ibu, teman-teman dan juga para santri sekalian. Jadi ringkas cerita, alhamdulillah perjalanan kami kemarin dari Jakarta, kemudian dari Jakarta kita ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi kemudian kita ke Mesir. Yang lama stay kita di Mesir, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ziarah dari awalnya dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau adalah tokoh sufi yang amat sangat luar biasa. Terus kemudian kita bisa ziarah lagi ke Imam Syafi'i yang kita madhab, yang kita ikuti. Terus kemudian kita ke Sayyidah Nafisah, bibi daripada Imam Syafi'i. Beliau juga perempuan yang Masya Allah, perempuan yang luar biasa yang sampai punya majelis di Masjidil Haram pada zamannya. Beliau menciptakan banyak ulama, jadi kurang lebih 400 ulama sedunia yang berguru kepada Sayyidah Nafisah. Setelah itu kemudian kita bisa ziarah keliling ke benteng daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalamnya itu ada Masjid Ali Pasha. Kemudian setelah itu kemudian kita ziarah ke Alexandria. Agak jauh perjalanan dari Mesir itu, dari Kairo ke Alexandria. Kita bisa sowan, Masya Allah luar biasa. Jadi disitulah bagi saya sudah beberapa kali, tapi saya paling senang ke Alexandria karena kita berjumpa dengan yaitu yang pertama guru kita yang kita ikutin, yang kita baca burdahnya gitu ya, yaitu Syekh Imam Busiri. Itu satu komplek begitu dengan Syekh Ayub Yakut Al-Arsy, itu menantu daripada tokoh sufi yang amat sangat luar biasa. Nanti karena mau menjelang Isya kalian belum makan, kapan-kapan saya akan cerita siapa-siapa beliau itu semuanya. Jadi itu adalah perjalanan yang indah, dan saya ya alhamdulillah bonusnya itu kita ke Seping dari piramid. Itu bagi saya nggak penting gitu ya, itu kan sebuah patung. Terus kemudian kita juga melihat ke museum daripada Raja Fir'aun. Jadi museum mulai dari peradaban Mesir kuno ya, dari sebelum Masehi sampai sekarang semuanya tersimpan di situ dengan Raffles 1, 2, 3, 4 yang semuanya ada di situ. Itu yang ada di Turki, dan saya juga ketemu dengan teman alumni kalian yaitu si Noval. Iya, Noval Faras, angkatan pertama, dia kan sekolah di Mesir. Ketemu Ustazah, dia pergi ke hotel Ustazah gitu, terus ya ngobrol-ngobrol banyak. Jadi kalian harus semangat, sebenarnya di Mesir itu akan lebih murah biaya pendidikan dibanding dengan di Tarim. Nah jadi seperti itu. Saya juga ketemu dengan banyak saudara, kebetulan juga punya saudara-saudara yang juga kuliah di Al-Azhar. Saya juga pergi ke Masjid Al-Azhar, di situ komplek untuk lembaga pendidikan daripada Al-Azhar. Pokoknya menyenangkan lah gitu ya. Terus kemudian kita terbang ke Tarim. Kalau ke Tarim saya panjang sekali nggak bisa cerita. Jadi seluruh daripada ulama-ulama, para wali-walinya Allah, begitu sampai kemudian kita langsung ke Syekh Imam Muhajir, karena beliaulah pangkal daripada Sadah Ba'alawi, cucunya Rasulullah, dari Sayyidina Husain yang memang betul-betul yang menyebabkan Tarim seperti sekarang ini. Nah kemudian kita ke Zambal, kemudian kita coba ke semuanya lah kita bisa kunjungin. Nah yang intinya alhamdulillahirabbil alamin, Jini kakak kelas kalian yang sudah keluar itu tanpa kita sangka nggak nyangka gitu ya, beliau bisa langsung masuk ke Darus Zahra. Jadi tidak lagi saya juga merinding nih cerita gitu, walaupun dipurukkan karena memang bahasanya belum. Tapi ini ajib gitu, belum pernah sepanjang sejarah ada anak Indonesia bisa langsung masuk ke Darus Zahra, apalagi nggak pakai tes gitu ya. Jadi kemarin awalnya kita masukkan Jini itu ke Darul Faqih, jadi igomahnya kemudian visanya itu visa dari Darul Faqih. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya walaupun dipuruk
dia bisa masuk ke Darul Zahra. Ini sebuah kenikmatan bagi saya, untuk santri kita sajalah, siapa sih kita gitu ya, kalau saya selalu berintrospeksi seperti itu. Nah terus kemudian Sultan memang sebagaimana biasa niat dari awal, yaitu ke Yusra. Nah, oleh karena itu setiap perjalanan saya tidak lupa mendoakan untuk kita semuanya, karena untuk pergi ke Tarim itu memang betul-betul panggilan gitu ya. Ke Tarim itu panggilan. Jadi ke Tarim itu makanya harus sering-sering ya tarim wa alaha, ya tarim wa alaha, ya tarim wa alaha. Kemudian tawasulnya itu ke Syekh Imam Muhajir, kemudian Fathil Muqaddam. Nah jadi seperti itu. Nah jadi nikmat. Jadi apa ya, nggak bisa saya ceritakan kalau sudah kita berbicara Tarim. Kalau berbicara Tarim itu nggak bisa diceritakan. Sultan yang saya pikir anak kecil, bocil, yang saya saja belum menganggap dia bisa berpikir secara logika. Kalau barangkali ini motivasi buat kalian, dia sakit Kak, jadi keluar semua gatal. Dia memang orangnya sensitif kulitnya. Lah itu kesalahan kita di Mesir, dia makannya udang, dia di Mesir makan cumi-cumi. Walhasil masuk ke Tarim musim dingin, jadi semuanya bentol, sebadan ini bentol. Saya setiap hari bilang ke dia, nggak apa-apa pulang gitu ya, nggak apa-apa pulang, mondok lagi di Indonesia saja. Nanti kalau sudah lulus SMA baru ke sana. Dia mengatakan, apalah mama ini jauh-jauh kok seperti itu lah gitu. Sudah niat abang ini berteman, Budik ini berteman, kata dia, berteman. Terus kemudian setiap jam 3 pagi dia kejar Habib Umar di Darul Mustafa. Kebetulan surga kita tidak jauh daripada Darul Mustafa. Kemarin saya kirimin foto. Itu setiap hari jam 3 pagi itu ngikut Habib Umar. Pokoknya bagaimana setiap hari harus cium tangannya Habib Umar. Dia berprinsip sebelum aku masuk ke Al Yusra. Nah itu diambil yang kemarin video Sultan itu di Masjid Surur. Masjid Surur itu adalah masjid ketika Habib Umar maulid seperti ini, kemudian mahalul qiyam, datang Rasulullah SAW secara yaqodo, secara nyata Nabi itu datang didampingin oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsi, ya, sahib daripada maulid Simtuduror. Kemudian dari mulut indahnya Rasulullah itu Habib Umar diajarin dengan salawat Nuri Kasari. Lah itu di Masjid Surur itu, entah bagaimana Sultan itu bisa duduk pokoknya dekat Habib Umar sampai turun dikejar. Nah jadi seperti itu lah, sampai kemarin saya kirim video itu. Lah itu ihda aja di bawah Sultan bisa naik dengan Habib Umar. Jadi itu sebenarnya video bukan cuma itu, ketika Sultan dipegangi, didoain, di dadanya dipegang di Masjid Surur, itu ada foto, ada videonya. Nah jadi seperti itu. Ini motivasi, saya bukan berarti mengatakan apa ya, ini motivasi kalian gitu. Artinya ya Allah, siapa yang meragukan beliau Habib Umar itu adalah walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih ya Allah beliau welcome. Nah jadi seperti itu. Dan Ustadz Andi juga bisa sowan kepada Habib Umar ke dalam. Kita juga oleh Hubabah Nur, beliau mengatakan insya Allah nanti kalau ke Indonesia saya akan pergi ke Batam. Saya lagi-lagi katakan di Batam Ustazah, Hubabah. Dan saya salam dari teman-teman bahwa teman-teman di Batam itu menunggu kehadiran Hubabah. Kemudian kita juga punya madrasah gitu, beliau banyak mendoakan. Ringkas ceritanya ya alhamdulillah, entah bagaimana cerita, di hari keberapa kita mau pulang yang kita dikirim serbannya Habib Umar. 4 hari sebelum pulang. 4 hari sebelum pulang tiba-tiba nggak tahu ada khotim dari beliau kemudian memberikan serbannya Habib Umar untuk telemek sajadah. Nah dari rezeki bagi saya nggak memikirkan oleh-oleh, bagi saya kayak ketiban apa ya, walaupun ini sajadah bukan sajadahnya, bukan serbannya yang saya lihat, tapi makna karena itu dari Habib Umar. Nah jadi seperti itu, berkah dari Habib Umar, ya mudah-mudahan wasilah barang-barang beliau, dan beliau orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita kena berkahnya. Kemudian pelajaran yang saya lihat, masya Allah, saya di sana hanya bisa nangis gitu ya, betapa Habib Umar itu rajinnya, masya Allah. Jadi ini kan bulan Maulid nih, bulan Maulid. Jadi Habib Umar itu jam 2:30 beliau itu sudah hadir, artinya di majelis untuk tahajud. Kemudian sampai Isra, sampai duha itu beliau. Setelah itu nanti pagi itu Maulid di mana, kemudian ba'da zuhur Maulid lagi di mana, kemudian di mana, dan itu tiap hari. Dan yang luar biasanya kemarin hari Senin terakhir pada bulan Maulid, mereka Maulid Akbar.
Maulid Akbar itu diarak gitu dari masjid sampai ke Darul Mustafa, kemudian sekampung nih semuanya penampilan-penampilan. Nah jadi seperti itu, dan itu Habib Umar selalu hadir. Jadi tengah panas pun Habib Umar tetap hadir. Jadi Masya Allah ya, nggak punya capek yang namanya Habib Umar. Lah ini saya termotivasi luar biasa. Ya Allah, makanya beliau pantas kalau kemudian beliau itu dekat sama Allah, karena memang ibadahnya juga seperti itu. Jadi semua itu semakin kita dekat sama Allah, semakin kita dekat dengan Rasulullah, maka semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah intinya ya jangan malas-malas kalau kita mau pengen dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang disayang, hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya harus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan untuk dekat itu ya memang capek, konsekuensinya capek. Tapi seperti saya ngomong, mumpung masih hidup, kalau sudah dikubur kita mau apa? Nah jadi seperti itu. Kemudian Hubabah Nur juga seperti itu. Jadi mulai daripada duhur, jadi kita makan bareng, mesti diberi makan oleh Hubabah Nur. Setelah itu tuh sholawat itu nggak pernah berhenti. Sholawat, hukmil Quran, bacaan terus. Nanti baru setelah Isya kita baru boleh pulang. Nah bayangin, itu seorang Hubabah Nur. Masya Allah, pokoknya senang lah, senang. Nah cuma ya kalau kalian mentalnya mental tempe, mungkin tidak akan pernah bisa untuk bisa ke Tarim. Karena di Tarim kita nggak boleh main handphone, di Tarim nggak ada mall, di Tarim nggak ada bioskop, di Tarim nggak seperti yang kamu bayangkan. Apalagi makanan, di Tarim nggak akan kamu mendapatkan apa yang kita pengen. Jadi makan ya apa adanya, cuma nasi biryani. Kemudian kalaupun dapat itu pagi hanya rotinya pakai gandum yang keras gitu. Jadi kalau kamu emak-emakan istiqomah juga harus menerima. Ustazah saja lihat Sultan tuh nangis geru-geru gitu, nggak tahan. Karena saya saja kalau nggak punya kekuatan lapar. Nah jadi seperti itu. Nah jadi kamu kalau pengen ke Tarim ya harus berlatih mandiri, kemudian berlatih makan itu apa adanya. Karena memang nggak ada, kamu nggak ada beli-beli. Nggak ada kamu gampang-gampang kemudian beli ke mana tuh warung-warung, nggak akan ada di sana. Nah, jadi kalau kamu terbiasa menjajan, makan saja, ya nggak akan bisa menjadi bagian daripada belajar di Tarim. Nah, jadi seperti itu. Nikmatnya nggak ketulungan, nggak bisa diceritain ya. Nikmat yang kita bisa dapetin di sana ya karena bersama dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari itu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pasar Tarim, di pasarnya saja, ini orang biasa yang sebagaimana habaib-habaib ceritakan. Orang biasa nih, bukan ustadz, bukan apa gitu aja. Mereka rata-rata hafal Quran. Nah itu di Tarim, di pasar Tarim aja kurang lebih ada 200 walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pasarnya amat sangat sederhana dengan tanah. Saya membayangkan, maaf Sultan yang katakanlah di sini juga seperti itu. Dia sekarang udah nggak pakai sandal dengan debu. Dia mengatakan berteman dengan debu, gitu. Karena jangan berdandan cantik-cantik kayak begini kalau di sana. Nggak ada. Jadi ya berteman dengan debu, berteman sholat itu nggak sibuk cari sajadah gitu. Karena apa? Diyakinin bahwa tanah-tanah itu adalah tanah-tanah yang telah dipijak oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru berkah karena kita langsung dengan tanah. Nah kalau kamu hidup gaya-gayaan, kamu sedikit-sedikit lebay bahasanya ya, artinya kamu kemudian sedikit-sedikit mak-mak, nggak akan tahan. Nah jadi kalau saya dengan apa yang dikatakan oleh ulama bahwa satu tetes ilmu di Tarim itu lebih mulia daripada 1000 tetes di tempat lain, itu saya yakin banget. Karena apa? Kita bertemu dengan di sana itu orang-orang yang solih, orang-orang yang solihah. Masya Allah, yang namanya maulid itu ya Allah kedengeran terus gitu. Jadi mulai dari jam 3 itu semuanya maulid dibaca sampai jam 12 itu masih baca maulid. Nah semuanya itu untuk Nabi lah, pokoknya hidupnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali saya bertemu orang-orang dari Afrika, orang-orang kemudian juga dari katakanlah Eropa, orang Inggris begitu ya, terus kemudian orang-orang Malaysia, beliau mengatakan untuk bisa ke Tarim itu adalah nikmat yang tersendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke Mekah, ke Madinah, karena itu memang diwajibkan.
Untuk haji kan wajib ya, artinya kalau wajib itu kan memang sudah orang termotivasi. Tapi untuk bisa datang ke Tarim itu tidak banyak orang yang betul-betul niat dan kemudian disampaikan untuk bisa ke Tarim. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan diniatin saja. Soal sampai ataupun tidak sampai ya itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah pernah umroh, sudah pernah haji, setidaknya kita sudah sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kemudian kita sowan kepada para orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lah anak-anak yang orang tuanya mampu, nah begitu ya. Kalau pengalaman kemarin di sini itu ya kurang lebih untuk pemberangkatan pertama itu habis kurang lebih 75 lah. 75 juta sampai 80 juta ya, karena kalau Jini kemarin kan 80 karena harus transit terlebih dahulu di Mesir. Kalau langsung untuk biaya 1 tahun sudah include lah insya Allah. Nanti tahun keduanya itu masya Allah kalau bisa masuk ke Daruz Zahra itu lebih murah lagi, mungkin hanya sekitar 400 sampai 700 dolar, jadi sekitar 15 juta saja setahun. Lah itu untuk biayanya kalau perempuan. Kalau laki-laki di Al Yusra kemarin juga masuknya lebih ya, 75 juta tetap 2.600 US itu masuk. Terus kemudian kalau di masuknya di Lisanul khusus untuk putra. Tadi habis SMP kamu ke Lisanul untuk yang orang-orang tuanya punya uang begitu, kalau menurut saya bagus banget ini kesempatan kita untuk ke Tarim gitu ya. Di Lisanul itu putranya Habib Umar bin Hafid, yaitu Habib Salim. Itu yang punya ma'had. Jadi ini Darul Mustafa di depannya. Jadi kamu setiap hari bisa ketemu Habib Umar karena sholat 5 waktumu bersama dengan anak-anak Darul Mustafa. Lah itu kurang lebih biayanya 4.500 US dollar. Jadi tetap sekitar 75 juta. Nah jadi seperti itu. Anggaplah seperti itu, yang orang tuanya punya uang silahkan. Nah jadi seperti itu setahun di Tarim, karena kalau Lisanul itu hanya 1 tahun. Yaitu untuk bahasa, kemudian juga ada sedikit untuk syariatnya. Nah selebihnya ya kamu harus ikut lagi ujian. Nah kalau untuk masuk ke Darul Mustafa, beratnya kelewatan. Jadi semuanya untuk saat ini kalau Darul Mustafa harus tetap melewati Solo. Tapi nggak tahu untuk tahun depan, siapa tahu ada rezeki seperti yang Jini terjadi. Itu biasanya se-Indonesia semuanya harus dapat tanda tangan atau risalah dari Habib Soleh atau Hubabah Alawiyah. Tapi ya alhamdulillah ini kok rezekinya Jini, tanpa itu semua dia bisa masuk ke Daruz Zahra. Nah jadi seperti itu. Kalau Daruz Zahra itu memang harus lulus SMA. Jadi lebih daripada umur 17 tahun. Karena kalau yang kecil nanti kamu masuk lagi ke Al-Ghona. Nah, jadi alhamdulillah sekarang Majda, kemudian Diana, kemudian juga Jini itu semuanya berkumpul di Daruz Zahra. Jadi seperti itu. Oh ya, kemarin Majda juga alhamdulillah sudah wisuda, kemudian Diana juga sudah wisuda ya. Tinggal nanti mudah-mudahan semuanya menoreh kebaikan-kebaikan di Daruz Zahra. Jadi alhamdulillah jadi tidak memalukan. Kayak Majda kemarin maulid itu juga yang baca qasidah. Jadi alhamdulillah lah, untuk bisa di sana biasanya harus bangsa syarifah. Tapi ini ya berkah-berkah lah pokoknya, berkah doa kita semuanya, mungkin berkah majelis ya kita semuanya, yang mudah-mudahan kecipratan lah keberkahannya karena mereka juga dekat dengan Hubabah Nur. Amin ya robbal alamin. Nah barangkali itu saja. Terima kasih Ustadz yang telah mendampingi anak-anak selama kami nggak ada. Tapi insya Allah di setiap tempat-tempat orang-orang pilihan Allah, di tempat-tempat orang yang mulia, saya semuanya ikut sertakan doa-doa kita semuanya. Saya panggil semua, di mana yang diyakini di dalam makamnya Syekh Imam Muhajir itu ada jendela, yang mana jendela itu adalah Nabi Khidir setiap hari bersalam kepada Syekh Imam Muhajir. Kemudian di tengah raya diyakinin oleh para ulama, siapa yang memanggil siapapun lewat jendela itu untuk datang ke Tarim, insya Allah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menjadi persoalan ketika dipanggil itu tidurkah? Kalian tidur atau kalian ngorok atau kalian sedang bermaksiat? Ya nggak mungkin panggilannya bersambung kan itu. Nah padahal
Itu saya tempat yang paling favorit. Saya kalau datang ke Syekh Imam Muhajir nggak pernah cuma satu kali. Saya pasti berulang. Begitu, aduh kemarin belum kepanggil, saya bisa datang dan datang lagi. Saya ada tempat yang favorit yang selain Zambal itu adalah Syekh Imam Muhajir. Selain tempatnya indahnya luar biasa gitu ya, di pucuk gunung. Jadi terus kemudian Syekh Imam Muhajir itu karena orang yang kaya, jadi lingkungannya itu bangunan beliau semuanya dulunya gitu. Jadi keturunannya juga kaya-kaya. Terus kemudian ada yang kedua yaitu tempatnya Habib Ahmad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar itu kalau kita ke Dauan itu masya Allah tempatnya juga di pucuk gunung, indah banget. Nah jadi seperti itu. Kemudian Habib Ahmad Al-Muhdar itu yang menggali kuburnya sendiri. Jadi beliau belajar daripada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu menggali kuburnya sendiri, kemudian dia bisa hatam kuburnya saja dibacakan 5.000 hatam Al-Quran. Maka kemudian beliau bisa menghatamkan 7.000 hatam Al-Quran. Kemudian beliau adalah Habib Ahmad Al-Muhdar itu yang paling cinta kepada Sayyidah Khadijah. Maka beliaulah yang punya Natawassal bil Hubaba. Kemudian beliau yang punya satunya apa tuh? Bukan. Khadijah. Apa yang Bu Adawiyah suka yang nyanyi bagian dia? Sa'duna. Yang punya Sa'duna fi dunya, kemudian yang punya Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan. Itu yang punya qasidah itu. Sampai kemudian cerita sedikit tentang Habib Ahmad Al-Muhdar, saking cintanya kepada Sayyidina Khadijah dan beliau sampai punya qasidah yang seperti itu. Pada suatu hari beliau haji. Ketika haji begitu, yang lihat imam masjidnya itu nggak memenuhi syarat, artinya tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadi imam. Nah, ada yang mengatakan satu belum khitan, ada yang mengatakan satunya belum menikah, jadi ada qaul gitu ya. Walhasil akhirnya protes. Habib Ahmad Al-Muhdar itu mengatakan, wah ini salat Jumatnya nggak sah gitu kan, karena imamnya nggak memenuhi syarat untuk bisa menjadi imam salat Jumat. Hasil ringkas ceritanya, akhirnya oleh pemerintah itu karena protes ini kan imamnya negara, akhirnya dikejar, maka beliau masuk ke kubahnya Sayyidah Khadijah. Nah setelah itu ringkas ceritanya lagi, di dalam makamnya Sayyidah Khadijah, kalau dulu kan masih ada kubah, sekarang kan sudah dibongkar karena mereka Wahabi, itu dijamu oleh Sayyidah Khadijah, berjumpa secara yaqadha, jadi diberi makan, diberi minuman, begitu berhari-hari. Nah jadi seperti itu. Nah akhirnya pemerintah, katakanlah polisi itu ketua, apa yang kamu lakukan? Kamu makan apa di dalam? Ini berhari-hari kami tunggu, kok kamu udah keluar. Sementara terkunci pintu itu dengan otomatis terkunci untuk bisa masuk ke dalam makamnya Sayyidah Khadijah. Nah begitu. Hasil akhirnya ya dibuka paksa, berjumpa dengan Habib Ahmad Al-Muhdar. Kemudian beliau tersenyum. Kamu nggak tahu bahwa aku di sini kenyang, aku dijamu, aku disambut luar biasa oleh Sayyidah Khadijah. Nah, itulah salah satu kemudian qasidah ini yang sangat-sangat yang mengamalkan termasuk Mbah Maimun Zubair. Dan Mbah Maimun Zubair ternyata wafatnya pun kemudian dimakamkannya juga berdekatan dengan Sayyidah Khadijah. Jadi luar biasa. Natawassal bil Hubaba, kemudian Sa'duna fid dunya, kemudian Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan. Itu karya daripada Habib Ahmad Al-Muhdar. Selain itu, satu hari satu malam beliau bisa hatam 8 kali hatam Al-Quran. Nah, kemudian saya juga alhamdulillah bisa ziarah ke Syekh Bajal Haban, kemudian ke Sayyidatina Sultanah. Kisahnya nanti deh. Pokoknya keren, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yuk nabung lah gitu. Yang sudah umroh itu, yang sudah haji sudah kan gitu ya, baru ke Tarim. Ke Tarim. Pokoknya nggak mau pulang rasanya. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan, Sultan sampai beliau Sultan sampai mengatakan, karena saya setiap kali ngajak dia kan senang gitu ya. Ya kok bisa ya gitu. Dia kan satu, kita kan mesti pakai ustadz di sana yang menjelaskan betul-betul gitu. Dia kemudian mengatakan, Mama, Sultan besar, aku belikan Mama rumah di Tarim, biar Mama tinggal di Tarim, Mama nanti matinya di Tarim, sampai begitu. Sultan sampai saya, aku amin, lebih besar dari sugoh yang kita tempati mah. Sultan belikan, tapi setelah itu saya ketawa. Atau bagusnya kita iuran ini.
Setelah dia janji, kenapa? Dia kayaknya semangat dan dia kayaknya nggak mau pulang gitu. Dia nggak mau pulang. Saya sampai gelo, artinya gelo itu ya Allah bener toh ini anak nih gitu. Karena dia jadi dengan debu, kemudian ya keren pokoknya kamu yang punya uang, saya rasa kamu merayu-rayu orang tuamu deh untuk belajar di sana. Atau seperti apalah, niatkan bener-bener kamu akan mendapatkan kenikmatan yang tidak semua Allah berikan kenikmatan itu. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah doa kalian semuanya, khususnya ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kurang lebih ada 41 walinya Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari Mesir yang kita bisa kunjungi. Mudah-mudahan doa-doa, Masya Allah, saya sengaja memang, apalagi kalau di Zambal lebih ya, ribuan. Di Zambal saya juga paling senang. Jadi saya walaupun nggak dibawa orang, kita bisa naik taksi sendiri ke Zambal. Hampir tiap hari kita khataman di depannya makam Habib Abdurrahman As-Segaf yang beliau juga ahlul Quran. Sampai punya masjid itu mulai dari imamnya, marbotnya, semuanya, jemaahnya, semuanya para hafizul Quran. Jadi kalau nggak hafal Quran nggak bisa sholat di masjid As-Segaf. Nah itu, jadi ada masjid As-Segaf yang mana Habib Abdurrahman As-Segaf itu sama-sama senang dengan yang namanya Sayyidatina Sultanah. Sayyidatina Sultanah itu perempuan Rabi'atul Adawiyahnya Tarim. Jadi beliau pernah melamar Sayyidatina Sultanah. Ada yang mengatakan kalau lamaran itu diterima dan beliau menikah, tapi nggak kumpul tidur. Tapi Habib Abdurrahman mengatakan, engkau akan menjadi istriku yang sesungguhnya nanti ketika di surga. Nah itu Sayyidatina Sultanah, dan di situ ada jendela kecil, secara akal nggak akan masuk orang. Tapi kalau pas maulid As-Segaf di situ, Masya Allah, seorang Habib Salim As-Satili yang besarnya seperti itu aja bisa lewat di jendela yang mungkin secara akal cuma sekecil itu. Yang kemarin saya juga suka foto kecil seperti itu. Banyak ajib-ajib lah di sana. Nah di masjid-masjidnya itu juga semuanya sampai hari ini. Jadi kalau masjidnya sederhana gitu ya, sederhana tanah, masjidnya itu tanah. Tapi karena didatangin oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, maka semuanya akan bisa menjadi istimewa. Nah begitu. Jadi Mekah kalau bukan karena orang-orang yang datang, orang-orang yang di dekat-dekatnya Allah juga nggak akan istimewa. Sama di Tarim, kenapa kok bisa menjadi istimewa? Karena yang datang ke Tarim itu adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuninya juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semuanya menjadi istimewa. Jadi sekali lagi saya banyak berdoa dan punya impian, ya Allah kalau alumni Al-Badariyah terus kemudian banyak yang ke sana, setelah itu kemudian 4 tahun, 6 tahun kalian pulang ke Batam, kalian akan mewarnai daripada Batam, kemudian kita ngikut daripada aurat kita, atau bukan aurat ini bukan, maksudnya amalan kita adalah amalannya Sadah Ba'alawi, artinya amalan daripada para keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan ya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ila hadhihi niyyah wa kulli nabiyyin salih al-Fatihah.